Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi kepada teman-teman yang sudah hadir untuk mengikuti debat pada pagi hari ini. Debat pada pagi hari ini dengan tema mosi, yaitu maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebelum kita lanjut, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Faris Pemudra yang akan menjadi moderator pada debat kali ini. Terima kasih pribadi. Di sini saya menang Farel sebagai jadi. Oke, dan kalian silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari tim kontra terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Daniel Sifnato dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Kosani dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Tuan Sudah dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Satya Zara dari tim kontra. Lanjut tim pro. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlun Sefa dari tim pro. Perkenalkan, saya Aida Nabi Asno dari tim pro. Perkenalkan, saya Alvin dari tim pro. Baik, untuk begitu kita langsung lanjut saja ke susunan acara yang pertama, yaitu pembuatan argumen. Masing-masing tim akan membuat argumen selama 3 menit dengan mosi maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk masing-masing tim, waktu dan tempat dipersilakan. Dimulai dari siapa? Jalan 2 menit. Waktu yang tersisa 30. Waktu habis. Baik, waktu habis. Masing-masing tim dilarang untuk membuat argumen. Kita langsung lanjut saja ke penyampaian argumen dari masing-masing tim. Kita mulai dari tim kontra terlebih dahulu. Tim kontra 3 menit waktu yang telah ditentukan ya. Jadi untuk tim kontra
Waktu dan tempat dipersilakan. 3 menit detik kontrak dimulai dari sekarang. Waktu terus berjalan. Oke baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini kami dengan tegas menyatakan tidak mendukung praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme karena ketiganya merupakan akar dari berbagai persoalan bangsa dan juga bisa menyebabkan kemiskinan di negara Indonesia ini dan juga bisa menimbulkan ketimpangan sosial dan lemahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Yang pertama, korupsi di negara ini masih kurang tindakan dari pemerintah untuk menangani kasus korupsi tersebut yang dimana membuat orang yang terkena orang yang mempunyai masalah korupsi ini menjadi tidak jerat. Kemudian untuk yang kolusi, kemudian di sini kolusi membuat hukum tidak lagi adil. Orang-orang dalam kekuasaan bisa saling melindungi dan memanipulasi hukum demi kepentingan kelompok mereka sendiri. Akibatnya banyak pelaku kejahatan yang tidak dihukum semestinya, sementara rakyat kecil yang melakukan pelanggaran ringan justru dihukum berat. Ini bukan negara hukum sehat. Berjalan 1 menit. Waktu terus berjalan. nah kemudian kami juga tidak mendukung nepotisme karena nepotisme ini sama aja kayak kalian main game tapi pakai cheat, jadi menang terus karena ada orang dalam. Jadi contohnya udah ada sendiri di negara ini. Jadi ya bisa tiba-tiba yang sebelumnya nggak ada jadi tiba-tiba ada, contohnya ya itu. Nah jadi nepotisme ini bikin kesempatan kita tuh jadi nggak adil. Kita butuh sistem yang bernilai kemampuan, bukan hubungan keluarga. Nah, saya tidak mendukung dengan adanya korupsi. Beberapa tahun terakhir, kita melihat peningkatan jumlah kasus korupsi itu berhasil terungkap oleh tokoh-tokoh penting. Nah, bahkan dari lingkungan kekuasaan, telah diproses hukum. Ini menunjukkan bahwa di Indonesia itu tidak ada yang kepala hukum. Waktu lagi sisa 30. Waktu itu saya sisa 10. Oke baik, jadi KKN ini bukan hanya sarana, bukan. Baik, terima kasih kepada tim kontra untuk penyampaian argumennya. Kita langsung lanjut saja ke tim pro. Tim pro, waktu dan tempat dipersilakan. 3 menit untuk dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktunya. Dalam konteks Orde Baru, praktik KKN memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan nasional. Korupsi, kolusi, dan nepotisme, yaitu sentralisasi kekuasaan melalui KKN mempercepat eksekusi kebijakan pembangunan. Dalam tatanan pemerintahan yang birokratis, proses pengambilan keputusan sering terhambat oleh prosedur panjang dan tarik ulur kepentingan. Pada masa Orde Baru, praktik kolusi antar elit politik dan militer menciptakan jalur komunikasi dan perintah yang sangat efisien. Contohnya dalam program Revalita, rencana pembangunan 5 tahun, berjalan konsisten selama beberapa dekade tanpa gangguan berarti dari oposisi atau perubahan kebijakan ekstrim. Lalu yang selanjutnya, stabilitas politik sebagai fondasi pembangunan IKP melalui jaringan nepotisme dan kontrol sosial. Nepotisme dalam penempatan jabatan dan pengusahaan membuat elit politik saling berkaitan dalam satu ekstrim fanatisme. Alih-alih menciptakan konflik di menciptakan rasa menjaga maksudnya Indonesia relatif aman dari Teman-teman untuk diberhentikan terlebih dahulu. alih-alih menciptakan konflik justru menciptakan rasa saling menjaga yang menjadi satu-satu internal. Maksudnya Indonesia relatif aman dari konflik horizontal sebesar
investasi jangka panjang dan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Lalu korupsi sebagai pelumas sistem bukan penghambat. Dalam konteks negara berkembang, praktek korupsi seringkali berperan sebagai pelumas atau untuk mempercepat pengambilan keputusan di tengah birokrasi yang lamban dan regulasi yang kaku. Pada masa Orde Baru, korupsi merugikan negara tercipta ekosistem informal yang menjamin kepastian berusaha dan konsistensi kebijakan bagi investor. Waktu tersisa di bawah Korupsi dapat mempermudah proses birokrasi bagi mereka yang memiliki kekuasaan atau hubungan sehingga dapat mempercepat proses. Terus korupsi juga dapat menguntungkan pihak tertentu yang memiliki kekuasaan atau hubungan sehingga dapat meningkatkan keuntungan ekonomi atau politik yang diberikan. Baik teman-teman tim pro dan tim kontra, terima kasih karena sudah menyampaikan argumennya. Kita langsung lanjut ke adu argumen. Adu argumen ini sama-sama 3 menit dan akan dilakukan 4 kali total, 2 dari tim kontra, 2 dari tim pro. Mulai dari tim kontra terlebih dahulu, waktu dan tempat dipersilakan. 3 menit. Mulai dari Oke, saya ingin menanggapi tentang argumen yang dimana tadi kalian mengatakan bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme ini bisa mempercepat pembangunan. Tapi kami ingin bertanya, pembangunan yang cepat itu untuk siapa? Untuk rakyat atau untuk kantong para pejabat? Nah, itu perlu dipertimbangkan lagi. Memang benar, KKN ini bisa membuat keputusan politik lebih cepat. Tapi jadi lebih cepat tuh gara-gara tidak melalui prosedur dan juga tidak transparan. Kita bisa lihat contohnya langsung lah. Misalnya kayak yang lagi viral lah, tubuh penyu, tubuh gajah, itu kan bisa dari korupsi juga. Nah, jadi cepat membangun bukan berarti benar membangun. Bahkan proyek yang dibangun cepat karena karena kolusi justru berkualitas rendah dan mudah rusak. Contohnya yang kayak tubuh penyu itu tadi. Terus juga untuk soal nepotisme memberi jabatan pada keluarga memang mempercepat proses, tapi justru memperlambat kemajuan negara karena jabatan yang diberikan bukan karena kemampuan orang itu sendiri, tapi karena hubungan. Akibatnya keputusan yang diambil bukan demi rakyat tapi demi keluarga. waktu telah berjalan 2 menit. Oke, baik. Terakhir, kita ingin menegaskan bahwa KKN ini bukan hanya salah, tapi KKN ini contoh pengkhianatan terhadap rakyat. Dan selama KKN masih dibiarkan, rakyat akan terus jadi korban, sementara para pelaku mungkin duduk dengan nyaman di kursi kekuasaannya sendiri. Waktu tersisa 2 menit.
tim kontra karena telah menyampaikan argumen. Kita lanjut adu argumen dari tim pro. Tim pro, waktu dan tempat dipersilakan. 3 menit untuk dimulai dari sekarang. Baik, atas waktunya saya mau akan memberikan argumen tambahan yang novel telah berikan. Benar bahwa ada kasus-kasus di mana pembangunan dipercepat demi keuntungan segelintir elit, tetapi penting untuk tidak menyamaratakan. Tidak semua praktik KKN selalu bermuara pada kerugian publik. Dalam beberapa situasi, kolaborasi informal antara pejabat dan pengusaha yang mungkin dilabeli sebagai kolusi justru menghasilkan proyek infrastruktur yang secara nyata dinikmati masyarakat. Contohnya, banyak jalan tol, rumah sakit, atau proyek transportasi yang terwujud bukan karena proses tender sempurna, tetapi karena kedekatan antara pejabat dan mitra usaha yang memotong birokrasi. Waktu telah berjalan. Kami tidak menyangkal bahwa transparansi penting, tapi realiti di lapangan menunjukkan bahwa dalam sistem birokrasi yang lambat dan penuh hambatan, sedikit pelumas bisa membuat kebijakan jalan. Dalam situasi darurat seperti pandemi atau bencana alam, refleksitas harus cepat dan mekanisme yang terlalu format kadang tidak mampu menjawab kebutuhan rakyat secara efisien. Satu atau dua proyek gagal tidak bisa menjadi dasar untuk menolak keseluruhan praktek yang mungkin ada di dalam konteks lain. Dalam ilmu kebijakan publik, kita harus berbicara secara struktural dan bukan hanya berdasarkan anekdot. Kegagalan bukan karena cepat, tapi karena kurangnya pengawasan. Solusinya bukan mengubah kesepakatan atau hubungan kedepannya, tapi memperkuat pengawasan dan akuntabilitas. Baik, terima kasih untuk tim pro atas argumen yang sudah dilontarkan. Kita lanjut ke tim kontra untuk menyanggah argumen yang ada dari tim pro. Tim kontra, waktu dan tempat dipersilakan. 3 menit akan dimulai dari sekarang. Ya, kami tidak membenarkan korupsi, tapi mari kita bicara secara realita di lapangan. Dalam sistem birokrasi yang berbelit dan lambat, korupsi seringkali menjadi pelumas mempercepat proses. Misalnya izin pembangunan infrastruktur bisa bertahun-tahun jika mengikuti prosedur formal. Oke, izin menanggapi. Tadi kalian bilang katanya KKN ini mempercepat birokrasi kan, dan juga menciptakan efisien dan memanfaatkan hubungan yang sudah terjadi. Nah, apa itu benar? Bukannya itu malah yang merusak sistem. Jadi kolusi dan korupsi ini cuma bisa bikin orang kaya dan berkuasa makin tajam. Iya enggak? Benar enggak? Nah, sementara yang jujur sama kompeten itu malah dipinggirin. Terus juga soal efisiensi, mungkin itu bisa, tapi itu cuma efisiensi untuk mereka, jadi bukan buat rakyat. Jangan lupa uang negara itu bisa aja disalahgunain, itu jadi semuanya tuh kita semua yang rugi, dan juga negara bisa jadi punya reputasi yang buruk di negara-negara lain. Jadi biar apa cepat tapi nggak transparan.
Nah, ya saya sih izin menambahkan ya, korupsi itu tidak baik. Nah, korupsi itu ada apa? Itu untuk keperluan sendiri. Itu keperluan sendiri dan merugikan banyak orang. Itu banyak warga di sana yang masih kekurangan. Lalu yang pasti kerugian negara buat KKN mencapai ratusan triliun rupiah dan dampaknya bukan sekedar angka tapi pendidikan nyata. Rakyat yaitu akses pendidikan yang hambat, pelayanan kesehatan memburuk, dan rakyat kecil kehilangan harapan akan perubahan. Terus KKN itu memperburuk kepercayaan publik saat rakyat tahu proyek dijalankan lewat jalur belakang. Kepercayaan atau pemerintahan ini berbahaya karena kepercayaan adalah fondasi utama stabilitas negara. Proyek boleh cepat selesai, tapi jika rakyat merasa dipermainkan, maka hasilnya bukan kemajuan, melainkan ketidakpuasan yang memicu konflik sosial. Korupsi itu tak membuat proses administrasi atau perizinan cepat, karena suatu cepat birokrasi tapi itu bukan mempercepat pembangunan, itu mempercepat kerusakan sistem. Hasilnya proyek asal jadi, material dikurangi, daya proyek bengkak, bangun cepat kerusakan atau membayarkan sewa seperti jembatan roboh, jalan cepat berlubang. Betapa kualitas itu sama dengan pemborosan. Terus juga kenapa kalian dari tadi nggak bahas soal nepotisme? Ini kan juga masalah besar, nggak cuma korupsi sama kolusi. Terus juga ketika jabatan itu diisi karena Terima kasih kepada tim kontra untuk menyangga argumen dari tim. Tim pro silakan sangga argumen dari tim kontra. Untuk tim pro waktu dan tempat dipersilakan. Tim Pro 3 menit dimulai dari sekarang. Oh, yang di grup ya. Ya nanti bisa dijelasin. Oke, jadi untuk definisinya, kami itu meningkatkan kepercayaan dalam lingkungan kerja dan korupsi dalam menciptakan hubungan yang lebih dan saling percaya di antara anggota keluarga yang bekerja sama. Mereka sudah saling mengenal, dan ini bisa meningkatkan rasa percaya dalam tim. Nepotisme juga dapat memunculkan biaya yang terkait dengan proses rekrutmen dan pelatihan karyawan baru karena anggota keluarga dapat memiliki pengetahuan tentang aturan yang melakukan. Terus ada ini loh, penggunanya. Nanti penggunanya itu lintas pengguna. Tahu ada pengaplikasi. Kan cuma database. Database itu harus ngetes. Terus gimana tadi? Coding. Atau maju gitu. Itu kan masih Waktu terus berjalan. coding. Hormatkan ini bisa. Kalau dari kami nepotisme dapat membantu menjamin kesinambungan dalam koordinasi atau keluarga dengan melibatkan anggota keluarga Tidak dapat ya. bernilai positif yang perusahaan bisa Ini kayak sebagai yang awal-awal dari itu, generasi ke generasi. Sekarang. Tapi itu yang basic banget, nggak tahu itu bisa dijalanin. Coba kamu yang ini juga. Coba kamu yang ini. Waktu habis. Baik, untuk sesi yang 2005 Oke, sudah selesai. Terima kasih kepada tim pro dan tim kontra. Kita langsung lanjut saja ke sesi yang kesimpulan
kesimpulan dari masing-masing tim. Dimulai dari tim kontrak dulu. Waktu ini untuk sesi ini itu hanya ada waktu 2 menit untuk menyampaikan kesimpulan dari masing-masing. Oke, untuk sekarang tim kontrak waktu dan tempat dipersilakan. Dicek. Oke baik, jadi kami di sini sebagai tim kontrak, kami ingin mengingatkan betul bahwa meskipun korupsi, kolusi, dan nepotisme itu memang masalah besar, tapi jangan sampai kita terjebak dalam solusi yang cuma seru di permukaannya saja, tapi malah bikin masalah baru. Tim pro mungkin pikir kalau itu KKN bisa mengefisienkan segala hal, tapi apakah itu solusi jangka panjang? Kalau hanya mengandalkan yang kayak gitu, dia sama aja kayak kalian nambal ban bocor tapi pakai plastik, ujung-ujungnya nanti banyak bocor lagi kan. Nah jadi sama aja percuma gitu. Nah kami juga percaya bahwa mengatasi masalah ini tuh butuh lebih dari sekedar tangkap terus penjarain terus selesai. Itu malah lebih mirip kayak drama TV yang tiap episodenya tuh ada penjahat baru gitu. Ya, kesimpulan itu meskipun masalah KKN memang masih ada kemajuan signifikan dalam upaya pemberantasan baik melalui penegakan hukum yang lebih keras, peraturan yang lebih ketat, maupun penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi. Oke, jadi solusinya kita tentu harus lebih cerdas, terus juga lebih cerdas, bukan cuma tangkap aja gitu. Nah, tapi juga memperbaiki sistem yang lebih bikin orang gampang tergoda nyuri-nyuri gitu. Jadi jangan sampai kita cuma sibuk ngejar ikan kecil, sementara ikan paus yang di luar sana tetap berenang bebas gitu. Terima kasih kepada tim pro untuk menyampaikan kesimpulan yang sudah banyak. Langsung saja kita lanjut ke tim pro. Ini tim kontrak tadi. Mohon maaf teman-teman ya. Tim kontrak, terima kasih. Kita langsung lanjut saja ke tim pro. Tim pro waktu dan tempat dipersilakan. Pada masa Orde Baru, praktik KKN, korupsi dan nepotisme bukan hanya alat penguasaan, tapi juga sarana peningkatan pembangunan, stabilitas politik terjaga, proyek nasional berjalan efisien, dan angka kemiskinan turun drastis. Tidak ada kolusi dan nepotisme, tapi dari sana lahir isu besar, infrastruktur luas dan ekonomi yang tumbuh besar dibanding negara-negara kembang lain. Indonesia sangat itu menunjukkan kemajuan integritas. Lalu kalian ingin kontrak hanya melihat sisi gelapnya. Kami melihat seluruhnya. Lalu nyatanya yang dilakukan rakyat. Maka jika kita bicara kontribusi terhadap pembangunan nasional, KKN pada masa Orde Baru ini betapapun tidak ideal, tetapi memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia. Jadi menurut saya dalam dunia politik dan ekonomi KKN dapat menjadi strategi yang efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan memiliki hubungan yang baik dengan pihak-pihak yang berkuasa, kita dapat memperoleh keuntungan yang tidak dapat diperoleh melalui jalur resmi. Oleh karena itu, KKN tidak selalu harus dianggap sebagai kejahatan, tapi dapat dianggap sebagai strategi bertahan dalam dunia politik dan ekonomi. Nepotisme memiliki dampak yang baik dirasakan dalam jangka pendek maupun panjang. Meskipun banyak pada nepotisme membawa dampak negatif pada masyarakat, dapat menguntungkan dalam beberapa konteks, yaitu realisasi kepercayaan, keadilan dalam dan efisiensi dalam administrasi. Baik, sudah cukup untuk sesi debat pada pagi hari ini. Terima kasih kepada kedua belah tim yang sudah menyampaikan argumen dan menyampaikan kesimpulan dari pagi hari ini.
Untuk itu, saya Farhan Syabendra dan teman saya Jingga, kami pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kami ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.